Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Sagu Sapi. Halo para peserta pelatihan Sagu Sapi, berjumpa kembali dengan saya Kang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pembuatan video pembelajaran untuk pembelajaran mandiri. Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air dan dimanapun berada, dalam pembuatan video pembelajaran untuk pembelajaran mandiri ini, ibaratnya kita itu seperti membuat sebuah tutorial. Namun demikian, kita tetap merancang atau menyusun alur dari bagaimana membuat video pembelajaran ini. Yang pertama, tentu kita harus punya ide cerita dulu. Kemudian tuangkan dalam sebuah sinopsis cerita. Bagaimana nanti alur dari video pembelajaran yang akan kita buat itu. Dari sini tentu kita sudah memilih materi apa yang akan kita sajikan. Kemudian setelah kita menuangkan dalam sebuah sinopsis cerita, silakan tuangkan menjadi sebuah skenario. Alurnya seperti apa? Dalam skenario ini, dialog adalah diri kita sendiri yang berdialog. Jadi dialog pertama itu bagaimana apa yang ingin kita sampaikan, tentu mulai dari pembukaan, menyapa pemirsa atau menyapa siswa-siswi kita. Kemudian berikutnya persepsi, kemudian isi materi, dan yang terakhir yaitu dengan pemberian soal-soal untuk bisa dikerjakan atau buat latihan bagi para pemirsanya. Nah, gambarannya secara singkat seperti itu. Ya, akan lebih baik kalau Ibu Bapak sekalian merancang, mengimplementasikannya dari skenario tadi ke dalam sebuah storyboard, ya, agar hasil dari video pembelajaran itu menjadi sangat bagus. Dan untuk yang saya sajikan sebagai contoh memang belum maksimal, dan itu hanya satu contoh kecil yang bisa saya sajikan. Mohon tunggu contoh-contoh yang lainnya. Namun demikian, itu merupakan salah satu gambaran, ya, salah satu gambaran apa yang harus kita sajikan dalam membuat video pembelajaran. Jadi di sini Ibu Bapak sekalian, peralatan yang harus Bapak Ibu siapkan tentu pertama harus punya tripod, ya. Tripod, kemudian HP ataupun kamera digital, dan jangan berpikir wah kameranya jelek nih, jangan. Tapi kita menggunakan atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada saja, ya, baik itu HP Android ataupun kamera digital, ya. Jadi cukup dengan peralatan yang sederhana itu kita bisa berkarya. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, para guru hebat di seluruh tanah air dan dimanapun berada, langkah yang pertama, ya, setelah kita merancang semua ide cerita sampai dengan storyboardnya, ya, kita sarana prasarananya harus kita siapkan tadi. Tripod dulu. Kenapa tripod? Karena kita bisa mengambil gambar itu dengan santai, ya. Walaupun bekerja sendiri kita bisa. Jadi tripod disiapkan dulu dengan HP ataupun kamera digitalnya, kita setting dengan jarak tertentu sehingga kita dalam menyampaikan materi itu kita bisa sambil duduk, ya. Kemudian baru kita melakukan shooting. Nah, saat shooting ini tentu kita harus ingat, tadi sudah saya sampaikan, siapkan materi pelajarannya. Nah, siapkan materi pelajaran dalam bentuk apa? Yang paling mudah, yang paling sederhana, Bapak Ibu bisa menyiapkan materi pelajaran itu dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi poin-poinnya itu disiapkan dalam PowerPoint tersebut. Kemudian nanti setelah kita memberikan opening, ya, menyapa dan lain sebagainya, saat pada inti pemaparan materi, nah, PowerPoint tersebut kita slideshow-kan. Nah, bagaimana cara merekam slideshow dalam PowerPoint tersebut? Nah, ini yang harus kita siapkan. Bapak Ibu yang pertama bisa menggunakan Camtasia Studio, yaitu untuk record screen, ya, atau screen recorder. Bisa juga kalau yang Windows 10 itu menggunakan Active Presenter. Nah, jadi bisa record video dalam screen kita di laptop kita. Nah, jadi
kita membuat rekaman secara bersamaan, record video di laptop kita menggunakan Camtasia Studio ataupun Active Presenter tadi, dan kita juga syuting dengan menggunakan kamera digital ataupun HP yang sudah kita siapkan. Jadi dilakukan secara bersamaan. Agar apa? Agar nanti mempermudah kita dalam editing. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak dan para guru hebat di seluruh tanah air dan dimanapun berada, Bapak Ibu nggak perlu harus menggunakan kamera yang bagus atau peralatan yang mahal ya. Kalau toh belum ada tripod, ya bisa minta tolong saudara, teman, atau istri atau suami untuk mengambil gambarnya ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang pertama harus kita siapkan tentu materi pelajaran. Dari materi pelajaran itu kemudian kita tuangkan menjadi sebuah ide cerita, kita tulis dalam sebuah sinopsis, kita kembangkan di skenario, dan kita rancang di storyboard agar alur dari video pembelajaran kita itu jelas. Jadi dari awal adalah openingnya, pembukaan, menyapa pemirsa, kemudian paparan materi, dan diakhiri dengan pemberian tugas serta penutup. Sebenarnya rancangan yang sudah kita buat tadi bisa dituangkan dalam rencana pembelajaran, kurang lebihnya sama lah ya. Rencana pembelajaran dengan skenario yang kita buat itu kurang lebihnya sama, hanya saja kalau rencana pembelajaran berarti rencana pelaksanaan pembelajaran itu kita tuangkan di kelas, sedangkan rencana pembelajaran di sini kita tuangkan dalam video. Dengan demikian video kita sesuai alur seperti saat kita memberikan pembelajaran di kelas. Namun kita bisa berimprovisasi lah bagaimana agar video itu lebih menarik dengan tetap komunikatif ya saat menyapa pemirsa. Oleh karena itu, mari kita mencoba dan terus mencoba. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu mungkin merasa belum bisa, merasa tidak tahu tentang teknologi, terutama tentang aplikasi-aplikasi editing audio video. Kita akan bersama-sama belajar di kanal Sagu Safi ini. Di kanal Sagu Safi, saya sendiri biasa menggunakan aplikasi editing video yaitu Magic Sony Vegas ya. Bapak Ibu juga bisa langsung mendownloadnya sendiri di tempat download kangwidi.com ya, atau bisa buka di sagusafi.com. Camtasia Studio juga sudah ada di sana. Kalau Active Presenter, Bapak Ibu bisa langsung browsing aja di internet, sudah banyak disediakan. Nah, mudah-mudahan dengan perlengkapan yang sederhana, yang minimalis ya, itu bukan menjadi satu hambatan buat kita untuk berkarya, untuk belajar dan berkarya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita harus memaksimalkan dan mengoptimalkan kompetensi kita di bidang teknologi informasi. Baik Bapak Ibu, para guru hebat di seluruh tanah air, mari segera siapkan segala sesuatunya terkait dengan bagaimana membuat video pembelajaran untuk pembelajaran mandiri bagi siswa-siswi kita yang berada di rumah. Berpikir yang simpel aja dan jangan pernah berpikir ini sulit, karena akan bisa menjadi sulit. Maka berpikirlah ini mudah, maka semoga apa yang akan kita lakukan menjadi lebih mudah dan bisa kita kerjakan dengan baik. Tetap optimis dan selalu berpikir positif, maka kita akan menjadi bisa dengan semangat yang luar biasa. Selamat berkarya, semoga karya-karya kita memberi manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam Sagu Safi.